Halo semuanya, kembali lagi dengan Eta di sini. Di video sebelumnya, aku udah ngebahas mengenai jenis-jenis penulis. Di video kali ini, aku mau ngebahas perbedaan 3 jenis penulis secara lebih spesifik, yaitu content writer, copywriter, dan UX writer. Ditonton videonya sampai habis ya. Adapun 3 jenis penulis tersebut akan dibandingkan berdasarkan deskripsi pekerjaan, tujuan penulisan, hasil penulisan, dan media atau penempatan penulisan. Baiklah, kita mulai dengan job description. Deskripsi pekerjaan content writer adalah menghasilkan konten dalam bentuk tulisan yang bersifat informatif, edukatif, atau menghibur. Biasanya, tulisan yang dibuat oleh content writer berbentuk artikel yang panjang dan detail. Berbeda dengan content writer, copywriter membuat konten yang bersifat persuasif atau membujuk target market untuk melakukan tindakan spesifik yang berhubungan dengan penjualan. Tindakannya seperti mengklik tautan, melakukan donasi, mengunduh aplikasi, atau tindakan lainnya. Pembuatan copywriting disesuaikan dengan tujuan komunikasi yang ingin dicapai. Apakah untuk meningkatkan brand awareness? Brand awareness yaitu kesadaran atau pengenalan kita akan suatu merek. Kemudian meningkatkan penjualan, atau juga bisa untuk menjaga loyalitas konsumen. Selanjutnya, UX writer. Tugas utama UX writer adalah menghasilkan tulisan yang akan dicantumkan dalam produk digital. UX writer adalah seorang yang menuliskan kata-kata yang dilihat oleh pengguna saat berinteraksi dengan produk. Kegiatan yang dilakukan oleh UX writer disebut dengan UX writing. Sedikit tambahan, profesi ini bertugas untuk membuat kata-kata yang indah dan enak dibaca oleh konsumen di dalam produk digital yang mereka tawarkan. Dalam artian lain, tugas dari UX writer juga terbilang tidak terlalu mudah. Pasalnya, mereka harus mencari diksi yang tepat untuk dapat mengajak pengguna agar nyaman dan tetap menggunakan produk yang ditawarkan. Tantangan terberat yang dihadapi oleh UX writer yaitu mereka harus sebisa mungkin membuat kata-kata yang ringkas dan sederhana, serta membangun komunikasi yang kuat dengan pengguna. Perbedaan kedua yang akan kita bahas yaitu dalam segi tujuan penulisan. Content writer menulis dengan tujuan mengedukasi dan menghibur pembaca. Copywriter menulis dengan tujuan untuk mengajak atau membujuk pembaca. Dan yang kemudian UX writer menulis dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam penggunaan produk digital. Perbedaan ketiga yang akan kita bahas yaitu mengenai hasil penulisan. Hasil penulisan seorang content writer dapat berupa artikel, microblogging, dan FAQ. Artikel merupakan suatu karya tulis yang ditulis secara lengkap. Adapun tujuan secara umum dari pembuatan artikel ialah untuk memengaruhi, mendidik, memberitahu, meyakinkan, serta menghibur pembacanya. Artikel biasanya dipublikasikan di suatu media, seperti buletin, majalah, koran, hingga website. Yang kedua adalah microblogging. Microblogging adalah pembuatan konten yang berisi informasi singkat mengenai suatu produk yang berisi tulisan seperti blog dalam bentuk pendek. Ditinjau dari namanya, microblog. Microblog berasal dari dua kata yaitu mikro dan blog. Mikro yang berarti mini dan blog yang berarti platform berisi artikel. Jadi, microblog adalah platform artikel mini dengan gambar yang menyatu dalam bentuk judul, subjudul, atau klasifikasi informasi. Maksudnya, tidak seperti blog pada umumnya, microblog pada Instagram didesain lebih pendek dengan ciri judul tulisan besar dan warna yang kontras.
Selanjutnya adalah FAQ. FAQ adalah singkatan dari Frequently Asked Question, yaitu format daftar informasi online berisi pertanyaan yang sering diajukan orang dan jawaban yang sudah disediakan. FAQ meliputi tanggapan standar yang sudah disiapkan baik oleh instruktur atau asisten teknis atas beberapa pertanyaan tertentu. Tujuannya adalah untuk membantu pengguna baru menghindari pertanyaan berulang secara offline. Hasil penulisan seorang copywriter dapat berupa naskah iklan TV, iklan radio, tagline, slogan, lirik jingle, konten sosial media, narasi, dan headline. Tagline merupakan kalimat pendek yang menggambarkan brand secara keseluruhan. Ini merupakan salah satu elemen penting ketika suatu perusahaan sedang membangun brand. Berikut merupakan contoh-contoh tagline yang cukup populer. Bisa Anda lihat kan, kata-katanya sederhana, tapi nempel di pikiran. Misalnya saat mendengar tagline I'm loving it, pikiran Anda pasti langsung terasosiasi dengan McD. Hasil penulisan seorang copywriter yang kedua adalah narasi. Tipe ini menggunakan cerita sebagai pengantar pesan. Kita lihat contoh narasi yang ada di samping. Tergambar, Franda sebagai ibu dari Vesya menggunakan kisah perkembangan Vesya yang sedang antusias belajar bermain alat musik. Dalam hal ini, sang ibu menggunakan produk Morinaga Chill Kit untuk mendukung tumbuh kembang sang anak agar dapat siap mempelajari banyak hal. Dari sini juga dapat ditarik kesimpulan bahwa copywriting naratif biasanya digunakan di caption IG untuk keperluan endorsing, landing page, atau artikel sponsorship di portal berita. Hasil yang ketiga adalah headline. Headline merujuk pada kalimat utama di suatu materi informatif. Hal ini akan tampil paling menonjol untuk menarik perhatian orang. Dari beberapa contoh di atas, dapat dilihat bahwa headline bisa berbentuk judul artikel blog, judul berita, pesan promosi di billboard, hingga kalimat utama di homepage. Yang keempat adalah naskah. Sebagai penonton, kita biasa menikmati hasil akhirnya dalam bentuk video. Tapi eksekusi video dan materi promosi yang narator ucapkan itu mengacu pada sebuah skrip. Kita ambil satu contoh. Mari kita lihat gambar di samping. Salah satu produk es krim dari Walls ini juga terkenal kerap kali membagikan iklan yang menarik dan juga berkelas. Selalu meng-highlight kualitas coklat pada es krimnya. Berikut contoh kalimat promosi untuk brand es krim Walls Magnum. Nikmati setiap momen klasik bersama es krim Magnum. Es krim coklat lembut yang dibalut dengan double coklat Belgia tebal. Apalagi untuk nongkrong seru bareng teman. Makin asyik, makin seru dengan es krim Magnum. Walls Magnum for pleasure seekers. Yang kelima adalah iklan. Contoh di samping merupakan materi iklan di Facebook. Bisa Anda lihat isi pesannya cukup jelas dan pemilihan katanya efektif. Materi iklan digital berbasis gambar pasti ditunjang dengan tulisan. Bagaimanapun, tulisan lebih efektif untuk menyampaikan pesan. Nah, itulah bagian dari copywriting. Berbeda dengan content writer dan copywriter, UX writer menghasilkan tulisan yang dapat kita lihat pada menu-menu produk digital, yaitu aplikasi dan website. Kamu dan aku pasti mengetahui betapa sulitnya bekerja dengan teks dalam aplikasi seluler. Hal ini dikarenakan teks harus bersifat akurat, tajam, dan ramah. Namun, harus juga minimalis dan dirancang dengan sempurna karena terbatasnya layar. Seperti yang kita lihat pada gambar pertama, kita hanya perlu mengatakan kadaluarsa dalam 2 hari. Singkat, jelas, dan padat. Begitu juga dengan gambar yang kedua. Singkat saja, jika memungkinkan, gunakan hari ini, kemarin, atau besok.
bukan tanggal, namun bila memungkinkan. Nah, ini juga salah satu yang sering menjadi concern UX writer, yaitu dalam menyampaikan pesan error atau bisa dibilang respon aplikasi pada saat pengguna melakukan atau memencet sesuatu. Pesan kesalahan yang mudah digunakan harus mencakup sebagai berikut. Apa masalahnya? Mengapa itu terjadi? Dan bagaimana mengatasinya? Oke, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu perbedaan dalam media penulisan atau penempatan penulisan setiap penulis. Penempatan penulisan content writer yaitu pada blog, sosial media, dan website. Penempatan penulisan copywriter yaitu pada televisi, radio, koran, billboard, buletin, sosial media, dan website. Kemudian penempatan penulisan UX writer yaitu pada produk digital seperti aplikasi dan website. Jadi, biar lebih gampang, berikut aku summary-in perbedaan ketiga jenis penulis tersebut dalam bentuk mappingan. Oke, yang pertama itu tugas utama. Terkait tugas utama, content writer yaitu menghasilkan tulisan yang bersifat informatif dan berbentuk artikel. Kemudian yang copywriter menghasilkan tulisan yang bersifat persuasif. Dan UX writer menghasilkan tulisan yang akan dicantumkan dalam produk digital, seperti aplikasi ataupun website. Kemudian dari segi tujuan, kalau content writer dia untuk mengedukasi dan menghibur pembaca. Kalau untuk copywriter, dia untuk membujuk calon konsumen seperti membeli produknya gitu. Kalau misalnya yang UX writer, yaitu untuk memudahkan penggunaan produk digital. Selanjutnya untuk hasil penulisan, kalau content writer hasilnya itu berupa artikel, FAQ, dan microblogging. Kalau copywriter, hasil penulisannya itu berupa iklan TV, iklan radio, tagline, slogan, lirik jingle, konten sosial media, narasi, dan headline. Kemudian kalau yang UX writer, hasilnya berupa teks-teks pada menu aplikasi ataupun website. Perbedaan dalam media penulisan, kalau content writer dia itu menulis di blog, website, dan sosial media. Kalau copywriter dia menulis di billboard, YouTube, brosur, radio, TV, website, sosial media, dan koran. Kalau yang UX writer, tentunya di aplikasi mobile atau website. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. Jika kamu memiliki saran untuk pembahasan di video selanjutnya, kamu boleh menuliskan sarannya di dalam kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu. Dan juga tekan tombol lonceng dan subscribe-nya ya. See you in my next video. God bless you all.